Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema tahta antikris itu ada dua, ya. Tahta antikris itu ada dua. Ini pembicaraan tentang antikris bagian yang ketiga. Namun demikian, saya perlu menjelaskan kepada saudara Ratu Miras Imam ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, karena begitu dahsyatnya angin-angin pengajaran yang berusaha mengguncang saudara, maka saya perlu berbicara juga kepada DPMB, ya. Saya perlu berbicara kepada KSB, ya, KSB-nya GKT, ketua, sekretaris, bendahara, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan GKT. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Wahyu ini, ya, sudah diwahyukan 13 November tahun 87. Kita menekuni di dalam kandang Bethlehem. Kita setiap hari memikul salib dan menanggung 9 penderitaan salib. Tanda-tanda bahwa kita membangun kerajaan surga di bumi, tanda-tanda bahwa kita membangun kerajaan Allah di bumi. Secara fisik tidak ada. Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu terus berlalu, ya. Tuhan memberikan tugas-tugas yang berat, yang secara kejasmanian kita tidak mungkin bisa menanggungnya. Karena dalam kondisi perintisan jemaat cuma sedikit, disuruh mendirikan LPBKWI, Sekolah Alkitab gratis. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada pemasukan uang, bahkan membiayai semuanya. Hari-harinya kita ini bercucuran air mata. Hari-harinya saya ini, ya, gembala sudah mulai dilatih untuk pergi. Fisiknya dijaga para malaikat berganti-ganti. Dan malaikat-malaikat itu malaikat yang galak, yang tidak mau jatuh, ya, sehingga dia sangat tegas, ya. Sementara saya harus banyak sembahyang supaya saya tidak mati jongjong. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, terus berlalu, ya, sampai kita masuk STT-BKWI. Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian Tuhan memberikan agenda-agenda, ya. Ada fellowship, ada penataran hikmat ma'rifat, ada pelatihan hikmat ma'rifat. Saudara diberikan kunci-kunci ma'rifat. Kemudian saudara dilatih untuk pergi dari satu tempat ke tempat, bahkan menjelajah daerah 7 wilayah penguasa. Pemerintah, penguasa, ya, penghulu roh jahat. Penguasa itu berarti ada 7, karena itu meniru 7 malaikat, 7 divisi. Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara dilatih dengan banyak hal. Saudara dipercaya kunci-kunci yang semakin meninggi, yang nanti akan dipakai untuk kegerakan kuda putih, seperti lampah Bayu Turonggo Seto. Kemudian beberapa orang dilatih, ya, diberikan kunci Mesabu, dan mereka dilatih tentunya tersembunyi, ya, seperti hikmat yang diberikan Roh Kudus Bapa dan Anak kepada hambanya, karena supaya saudara tidak sombong dan nanti dikeletak Lucifer. Semuanya serba tersembunyi, karena musuh itu punya prinsip menyembunyikan segala sesuatu rahasianya itu dalam ketersembunyian yang paling tersembunyi. Tetapi manusia darah daging ini ada kecenderungan untuk menonjolkan diri, ada kecenderungan untuk meninggikan diri, ada kecenderungan untuk membuka diri. Itu goblok. Bapak yang ngasih Tuhan, saudara-saudara yang dipakai di dalam penglihatan, mimpi, nubuat harus hati-hati. Ya, jangan membuka diri sembarang tempat.
Jangan seolah-olah pengen menonjol, sudah nanti dicaplok setan. Ya, jangan itu dibicarakan di sembarang tempat, nanti menjadi tidak berharga, seperti barang murahan. Bapak yang kasih Tuhan, kita dididik terus menerus sampai puncaknya Tuhan perintahkan IRT Conference. Saudara kan tidak tahu bagaimana gembala itu untuk mengambil keputusan itu sampai menangis seperti anak kecil, layaknya Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Karena tahu ya kedepannya itu nanti seperti apa, ya. Sementara kita ini seperti apa, tapi Tuhan perintahkan karena itu merupakan rekrutmen hierarki untuk mencapai 5, 6, 8 sepasang, berarti kan 1000 lebih. Bapak yang kasih Tuhan. Sementara kalau kita MP3 kan ya saudara tahu ya, yang lainnya masih anak-anak kecil, remaja-remaja kecil yang nanti akan menjadi GPA. Maka konferensi itu merupakan rekrutmen yang namanya tersembunyi. Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian, ketika Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk pinjam keledai guna penggenapan PL, bahwa dia harus menjalani pelantikan sebagai raja, naik ke Yerusalem. Bapak yang kasih Tuhan, keledainya itu pinjam. Namun Tuhan katakan nanti kalau orangnya bertanya, Tuhan akan mengembalikan. Bapak yang kasih Tuhan, pengajaran ini bukan untuk pengajaran sembarangan, ini pengajaran khusus 12 rasul yang terlibat di dalam pelantikan raja mengenapkan kitab Nabi Maleaki itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemudian kita menghadapi ya percobaan yang sangat dahsyat, kesakitan yang tiada taranya. 40 hari kalau perempuan itu melahirkan anak laki-laki, dan selama 40 hari masa nifas itu seorang ibu itu dikatakan najis karena masih mengeluarkan lelehan, dan lelehan itu semakin hari semakin bau kayak endok buto itu. Itulah perempuan yang melahirkan. Darah yang keluar itu pertama masih segar, tapi kemudian menjadi coklat kehitaman, baunya tidak enak. Bapak-bapak yang sudah punya istri yang punya perhatian tentu tahu hal itu. Dan perempuan itu najis. Ya seperti Ibu Maria itu ya setelah 40 hari baru Tuhan Yesus diserahkan. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Setelah demikian kemudian terus kita ini masuk karantina. Tahun 13 awal di karantina 2 tahun. Di sana saudara semakin dididik, dilatih, semakin intensif, perkara-perkara yang besar ditunjukkan, pengajaran-pengajaran yang dalam diberikan. Namun demikian, ketika proses berat itu tiba, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, seperti halnya yang terjadi atas Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu ditangkap di Taman Getsemani, kemudian digiring kepada para penguasa untuk diadili, semua muridnya lari. Ya, itu sudah persis seperti Alkitab. Kemudian mereka untuk mencukupi hidupnya, ya mencari ikan di pantai Tasik Tiberias. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kondisi yang seperti itu, tentunya keraguan, ya, kemudian kebimbangan, kemudian rasa tidak percaya dan sebagainya itu muncul. Jangankan Tuhan Yesus sudah mati, Yohanes Pembaptis itu Tuhan Yesus belum mati, tapi karena dia dibelenggu, dipenjara, dibalik kerangkeng besi tembaga, dia menjadi bimbang. Apa yang dulu pernah dia baptiskan itu betul-betul Mesias. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada akhirnya apa? Dia menyesal atas kebimbangannya. Oleh karena kebimbangannya dia harus digorok, disembelih oleh Herodes.
Itu nanti menggambarkan bahwa orang yang suka bimbang itu nanti masuk masa antikris. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, banyak di antara kita, ya, Yudas. Agenda MP3 kita kan mengatakan kita harus waspada dengan Yudas akhir zaman. Yudas itu bukan dari luar, Yudas itu bukan orang Farisi, Yudas itu bukan orang imam-imam kepala, bukan ahli Taurat, bukan orang Saduki, tetapi salah satu dari muridnya Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan Yesus menyesali kelahirannya. Sebaiknya orang seperti itu tidak usah lahir, dia tetap di bannya roh. Tetapi karena nubuatan sudah ditulis, itu harus terjadi. Bapak Ibu ngasih Tuhan, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang dilahirkan oleh Berita Kitab Wahyu Internasional, saudara-saudara yang memimpin GKT, baik itu ya DPMB, KSB, saudara harus berdiri pada satu kaki. Saudara yang memimpin KSB dan semua yang terlibat di dalam struktur GKT, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus mewaspadai adanya Yudas akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktunya semakin dekat. Ketika waktunya semakin dekat, maka pemurtatan itu juga semakin dekat waktunya. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, saudara sudah di sini tahunan, belasan tahun, likuran tahun, 30 tahun. Kalau saudara masih kanak-kanak juga, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya, jangan menyesal kalau nanti saudara itu tidak bisa mengikuti kegerakan, cuma bisa berjalan seperjalanan Sabat. Seperjalanan Sabat itu berarti 900 meter. Sudah tidak bisa masuk tim dari timur yang akan ke barat. Itu ada tentunya ribuan kilo, tidak tahu berapa kilo dari Indonesia ke barat itu. Tapi kalau saudara sebagai orang-orang yang dididik oleh pengajaran Kitab Wahyu masih juga kanak-kanak, masih menyusui atau masih minum susu, ya, Injil Matius pasal 24 mengatakan berdoa supaya pelarian itu jangan jatuh pada hari Sabat atau pada musim dingin. Musim dingin itu bisa dilihat di Pengkhotbah pasal 12, saya pernah sampaikan, ya. Waktunya tali perak itu pecah, tapi bunga badam justru berbunga. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak bisa main-main dengan nyawa kita. Kita tidak bisa main-main dengan jiwa kita. Bukan karena pertemanan, bukan karena persahabatan, kita mengorbankan nyawa kita. Jangan juga karena uang 1 juta, 3 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun pun. Jangan sampai kita mengorbankan nyawa kita. Karena nyawa kita itu kata Tuhan kepada Petrus tidak bisa ditukar seisi dunia. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Saudara, para DPMB tentu itu juga menyangkut saya dan KSB beserta seluruh strukturnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan ada di antara kita yang menjadi Yudas akhir zaman yang selalu menimbulkan kekisruhan. Saudara, saya beritahu, beberapa hari yang lalu itu sudah dideklarasikan oleh Tuhan melalui hambanya. Dipertunjukkan malaikat sang surya itu siapa. Semua yang mengikuti PM sudah mendengarkan, ya, itu siapa sudah dideklarasikan, diproklamasikan. Bapak Ibu sekasih Tuhan, dan di situ dikatakan orang yang mau jadi malaikat Garuda itu haruslah naik turun surga bumi. Dia harus masuk dewan musyawarah Tuhan. Dia harus keluar masuk neraka. Dia harus keliling jagat untuk mendapatkan murid-murid yang di luar negeri yang sekalipun jumlahnya cuma 40%.
Dan murid-murid dari Indonesia yang jumlahnya 60%, karena tidak semuanya tinggal di Jogja. Bapak Ibu kasih Tuhan, harus mengadakan ibadah, seminar, KKR dalam tubuh kembar jiwa. Dan harus ada bukti. Buktinya apa? Muridnya ya dari semua organisasi, mereka bukan GKT, di luar negeri itu belum ada GKT. Dari organisasi apapun, mereka itu menyampaikan pengajaran kitab Wahyu dalam pola tabernakel ya, sesuai dengan yang diberitakan oleh guru gembalanya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, memang banyak orang yang pengen menjadi malaikat sang surya. Banyak juga yang sudah di kapal ya. Banyak yang sudah di kapal, mereka-mereka yang mengaku malaikat sang surya. Banyak. Ada dosen di sini, ada pengerja dari sini, ada hamba Tuhan dari sini. Banyak yang mengaku malaikat sang surya. Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian, Tuhan itu sudah memilih sejak 90 juta tahun yang lalu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau malaikat sang surya, ya tentunya dia naik turun surga bumi, keluar masuk neraka, keliling jagat untuk mencari murid. Bapak yang kasih Tuhan, sampai terkumpul 5, 6, 8 kali 2 bersama istrinya, terkumpul GPA, terkumpul hierarki yang kedua, bahkan membantu Tuhan melakukan penyelamatan panen raya sejak tahun 2015 sampai 2020. Nah, mereka itu nanti akan bangkit pada akhir zaman. Yang disebut kebangkitan akhir zaman itu, kalau di dalam bahasanya kitab Wahyu, mereka itu turun ke bumi. Ya, seperti yang ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 50 dan seterusnya. Ada kebangkitan pada akhir zaman. Tetapi kebangkitannya hambanya itu melalui suatu perjanjian, sehingga ada selisih dari kebangkitan kelompok kedua dan kelompok ketiga. Mereka itu turun ke bumi itu dalam wujudnya kebangkitan. Bapak yang kasih Tuhan, lah untuk hambanya itu karena melalui perjanjian itu dia sendirian. Dia itu sendirian. Ada tenggang waktu 3 bulan untuk yang dibangkit yang kedua, dan ada waktu lagi ya selanjutnya untuk yang ketiga yang triliunan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi tidak Alkitab tuh dalam waktu sehari itu langsung berdul banyak itu. Tuhan tuh punya rundown, punya susunan acara. Umpamanya contohnya di sini ada wisuda 50 orang. Kan tidak semuanya 50 orang itu langsung maju bareng. Ya, tidak semuanya langsung maju bareng, kan ada urutannya. Ya, sesuai dengan nomor absennya atau nomor apanya kan. Maju satu, maju yang kedua, yang ketiga. Bapak Ibu tidak berudul langsung 50 maju bareng, dikuciri kabeh, dipindah kucirnya, dipasang samirnya. Bapak yang kasih Tuhan, tidak seperti itu. Cara kerjanya Tuhan itu tertib. Kebangkitan itu ya kebangkitan turunnya malaikat Garuda itu karena melalui perjanjian, ada tenggang waktu. Tidak seperti yang dijanjikan oleh Alkitab. Yang dijanjikan Alkitab itu nanti mereka turun yang kedua dan yang ketiga. Itu pun masih punya tugas. Bapak yang kasih Tuhan, untuk melakukan pekerjaan besar akhir zaman. Kegerakan kuda putih beserta ya pemenangan Goyim kali terakhir. Bapak Ibu ngasih Tuhan, Tuhan itu maha menyembunyikan sesuatu, rahasia-rahasianya itu disembunyikan. Tuhan itu maha tersembunyi, lebih dari Kabbalah, lebih dari Illuminati, lebih dari Freemason, lebih dari Bilderberg.
Bapak yang kasih Tuhan, lebih dari badan-badan ya intelijen manapun. Tuhan itu maha menyembunyikan. Kalau kita kan maha ngobral. Untuk apa sih diobral, Tidak bagus itu, tidak boleh. Bapak yang kasih Tuhan, nanti saudara kena pencobaan. Ya, itu bukan konsumsi umum terus menjadi bahan perbincangan setiap jam, setiap menit, bukan seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu maha menyembunyikan semua rahasianya. Kalau yang sudah diberikan, Imamat mengatakan itu diberikan kepada kita supaya dilakukan. Jadi kebangkitan yang ditulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dan kemudian dalam 1 Korintus 15 ayat 50 selanjutnya itu, yaitu orang yang turun ke bumi. Kan saudara tidak diberitahu. Rasul Paulus belum diberitahu bahwa mereka itu nanti harus melaksanakan tugas. Ya, Rasul Paulus dikasih tahu tersembunyi. Ya. Namun kamu masih harus bernubuat lagi. Sekalipun sudah dibangkitkan, turun dari surga, masih harus bernubuat. Wahyu pasal 10 ayat 11. Sekalipun sudah melayang-layang di tengah angkasa dengan membawa Injil yang kekal, masih harus melayani, menyampaikan Injil yang kekal itu terhadap semua yang ada di muka bumi. Terus ada aturannya lagi. Bapak yang ngasih Tuhan melaksanakan kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu hanya bisa dilaksanakan oleh tubuh astral. Saudara perhatikan, kalau saudara memegang kitab Wahyu, pengajaran kitab Wahyu, inilah pengajaran kitab Wahyu. Kegerakan kuda putih itu hanya bisa dilakukan oleh tubuh astral yang sudah sakti, sugih, suci. Kesaktiannya tubuh astral, malaikat Garuda itu nanti akan ditunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang membangun Sion. CBFC itu akan dibangun oleh Tuhan sendiri dalam waktu semalam. Tuhan katakan itu merupakan pengulangan. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat-ayat ada yang mengatakan bahwa apa yang sudah ada dulu itu akan ada lagi. Dulu Bapak yang kasih Tuhan, ada yang namanya Badung Bondowoso itu membangun 1000 candi dalam waktu semalam, kurang satu. Orang yang disuka itu membuat tipu-tipu, dia yang jadi candi. Nah, Tuhan tuh bisa membuat seperti itu. Bukan cuma sebesar Candi Prambanan, 100 hektar Tuhan akan membangun CBFC. Dan itu nanti yang akan membuat Israel tuh keirian, sangat iri. Sedangkan dia untuk membangun bait suci ketiga saja sulitnya, bukan main. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ada orang dari timur, ya, bisa membangun dalam waktu 1 malam. Itu firman Tuhan. Kalau saudara bimbang, kalau sudah tidak percaya, saudara akan seperti Yohanes Pembaptis. Bapak yang ngasih Tuhan, saudara akan mati dahulu, ya. Kalau saudara Tuhan sayang, ya tidak sampai digorok, dibikin mati duluan. Bapak yang ngasih Tuhan. Banyak saudara-saudara kita tuh yang meninggal karena memang sudah waktunya. Tapi ada juga yang meninggal karena keracunan. Karena keracunan iblis, sehingga ngobrak-abrik WRT Conference, memberitakan hal-hal yang tidak pantas. Bapak yang kasih Tuhan, semuanya sudah waktunya dibuka. Saya sudah diizinkan untuk membuka hal-hal yang harus dibuka, namun demikian tetap seperti air mengalir. Kalau bejana itu sudah penuh, ya tentunya dimatiin. Kalau orang Jawa katakan sak nyangking, ya sak nyangking itu tidak sampai melep, tapi masih ada selisih kira-kira 3-4 cm. Bapak yang kasih Tuhan, kalau bikin minum tuh seperti itu, ya tata tertibnya tuh seperti itu, tidak sampai melep, sampai garis itu tidak sopan. Kalau diminum kan nanti bisa bajunya tamu itu basah semua. Nah, Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan, sudah waktunya semuanya disampaikan. Kalau saudara sudah waktunya antikris bekerja, waktunya kita juga bekerja, waktunya tubuh astral itu pada turun, kita masih bimbang. Bahkan saudara menjadi pengacau.
Saudara punya jabatan di KSB, saudara harus punya tanggung jawab yang berat. Saudara jangan menjadi segelintir ragi yang merusak adonan roti. Sedangkan ada satu keluarga di pastori, saya suruh tegur. Namun demikian saya masih berdoa dan akan mengajak teman-teman, keluarga ini harus ditegur karena dia menjadi ragi untuk roti. Ketulan roti itu siapa ya? Jemaat ini. Dia menjadi ragi. Bapak yang kasih Tuhan, anaknya dijual. Kalau nubuatan itu 1 Korintus pasal 14 itu seperti jaksa mendakwa, menuduh. Lah nanti benar atau tidak penghakiman itu haknya Tuhan. Tapi ini perintah Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, ada satu keluarga yang menjadi ragi di tengah-tengah kita. Saya suruh tegur. Biarlah kiranya Roh Kudus mengurapi, menguasai dan membuat orang yang mendengarkan nubuat ini seperti yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 4 ayat-ayat terakhir, dia sujud menyembah dan mengakui bahwa memang Allah ada di sini. Biarlah dia seperti perempuan Samaria yang ketika ditegur, kamu sudah punya 5 suami, yang ada padamu itu bukan suamimu. Iya betul, akulah itu. Berarti Bapak ini Mesias. Ya akulah dia, kata Tuhan Yesus. Sehingga si perempuan Samaria itu malah minta, ya, kemudian memberitakan kepada rakyat saudara-saudaranya. Kemudian orang-orang itu minta supaya Tuhan Yesus tinggal, dan Tuhan Yesus tinggal 2 hari di Samaria karena perempuan Samaria yang rendah hati. Bapak yang masih Tuhan. Kemudian saya katakan, uang-uang kena tegur minggat aku wedi. Saiki ora entuk wedi. Minggat berminggat. Tuhan bisa ganti yang lain. Bapak yang kasih Tuhan, kalau saudara tidak mau ditegur, ya di sini tuh tempatnya penyucian, 7 percikan darah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sedangkan anak muda laki-laki yang pergaulannya salah saja, sama Tuhan ditegur. Saya tegur sambil tumpang tangan, saya tegur, pergaulannya diperbaiki. Anak perempuan yang sombong, tidak mau wawuh sama teman-teman sepastorinya, ditegur Tuhan. Orang tuanya yang tidak pernah mendidik anaknya itu pun ditegur sama Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, ada anak yang karena pergaulannya salah terancam untuk rambutnya itu pucuknya dibikin merah. Katanya itu sama yang hadir itu menjadi pertanda untuk disambar petir. Neneknya disuruh mendidik, suruh menegur, suruh berdoa, bergumul. Bapak yang kasih Tuhan, keluarga saya juga ditegur dan saya sudah benahi. Bapak yang kasih Tuhan, saya benahi sendiri bersama Romo. Ya, sudah saya benahi. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita ini Ratu Miras Imam itu sangat diinginkan oleh musuh untuk dijadikan istrinya, dijadikan gundiknya, karena dia kan sudah punya Wahyu pasal 17. Ya, sudah mau dijadikan gundiknya binatang antikris, gundiknya Lucifer. Karena saudara ini kalau dibandingkan dengan Wahyu pasal 17 ya cantik saudara lah. Bukan secara fisik lah, kalau secara fisik kita ya ngaku Bapak kasih Tuhan, kita ini biasa-biasa saja. Kalau dibandingkan Wahyu pasal 17 itu kan rata-rata orang Eropa. Hidungnya kita kurang mancung, kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik. Bapak kasih Tuhan. Tetapi Lucifer pun bisa lihat bahwa hati itu yang dicari. Bapak yang ngasih Tuhan, oleh sebab itu saudara itu harus hati-hati. Saudara harus hati-hati. Para pejabat DPMB sudah punya tugas menjaga kawanan domba ini nanti sampai kepada ketuanya pulang. Ya saudara baru dibebaskan dari tugas. Demikian juga KSB, saudara punya tugas menjaga kemurnian pengajaran kitab Wahyu. Bapak yang ngasih Tuhan, menjaga kemurnian pengajaran kitab Wahyu, apa yang sejak semula sudah diberikan
Bapak Ibu kasih Tuhan, itu yang harus dijaga. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada saatnya Tuhan tuh masih menunggu tetapi kalau orang-orang Paris itu terlalu ahli Taurat, ya Tuhan berbicaralah di dalam Matius pasal 23 itu. Ya, kadang-kadang pertanyaannya mereka tidak dijawab sama Tuhan. Waktu mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau menyembuhkan orang? Sebelum saya jawab, tak tekoki dhisik. Baptisannya Yohanes Pembaptis itu dari Tuhan atau dari manusia? Terus mereka rundingan. Kalau kita katakan dari manusia, nanti kita akan dimusuhi banyak orang, karena banyak orang percaya bahwa Yohanes Pembaptis itu nabi. Kalau kita katakan dari Tuhan, kita kok tidak percaya. Nah, akhirnya Tuhan tidak jawab. Kamu tidak jawab, aku yang tidak jawab, kata Tuhan. Tuhan itu tidak mudah-mudah untuk menjawab. Dilihat isi hatinya, niatnya itu apa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau manusia masih bisa ditipu, tetapi dari kalimatnya itu orang bisa menilai siapa kamu. Ya, waktu Petrus itu berbelit-belit, ya, ketika ditanya, kamu kan juga muridnya, sampai 3 kali membantah. Akhirnya yang terakhir mengatakan, dari bahasamu itu menunjukkan kamu itu siapa, kamu itu muridnya Tuhan Yesus. Jadi dari cara kita ngomong itu ketahuan kita ini siapa. Bapak yang kasih Tuhan, orang berhikmat akan mencermati bahasanya, mencermati omongannya. Oh, iki termasuk isik ora percaya, isik bimbang. Itu bisa dilihat dari bahasanya, bisa dilihat dari ngomongnya. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada hambanya sebagai penerima pewahyuan itu belum selesai. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan itu tidak pernah belum selesai kemudian tinggal prung. Tidak demikian. Sedangkan jemaat mana itu Tiatira, kalau tidak Sardis itu pekerjaannya tidak pernah selesai, dihukum sama Tuhan. Masa Tuhan sendiri belum selesai, kemudian Tuhan tinggal gelanggang colong pelayu. Kita baca dulu. Kitab Wahyu pasal yang ke-3. Ayat yang ke-2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Terima kasih. Ya, Tuhan yang bersabda melalui Rasul Yohanes kepada jemaat di Sardis. Jemaat Sardis itu dihukum Tuhan karena pekerjaannya itu tidak pernah diselesaikan. Masa Bapa, Anak dan Roh Kudus bekerja tidak selesai? Yesaya 46 yang memanggil burung buas dari timur untuk menjangkau Israel, sekalipun sampai Israel itu putih rambutnya, Tuhan tetap sayang. Sayang kapan kowe balik? Ya, apa kowe ora krungu jeriting atiku? Katanya Yesaya 46 itu seperti itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Belum selesai, belum terwujud. Kegerakan kuda putih belum terwujud. Moro-moro, ujuk-ujuk. Tuhan kandhake, wis malaikat sang surya, wis rampung. Kowe ndek nang kuburan. Tidak begitu cara kerja Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Rahasia kitab Wahyu itu rahasia di balik tirai. Orang di pintu gerbang tidak tahu, orang di halaman tidak tahu, orang di ruang suci tidak tahu, orang di mesbah di pun tidak tahu kalau dia tidak tegak tercacat di pintu tirai, menunggu di pintu tirai. Bapak yang kasih Tuhan, karena yang diberikan dari pintu tirai, ya, itu berasal dari ruang Maha Kudus, dari pengajaran kitab Wahyu, tabut perjanjian, itu segala sesuatu yang tidak pernah dilihat orang, yang tidak pernah didengar orang, yang tidak pernah muncul di hatinya orang. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi itu diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan itu siapa ya? Orang yang
mendapatkan jatah masuk ruang maha suci, ruang kasih. Itulah orang 1 miliar, termasuk diantaranya mereka itu disebut ratu miras imam, diantaranya hierarki 1, 5, 6, 8 beserta sisihane karena waktu gilang untuk 2 orang, beserta GPA anak-anaknya hierarki, dan masih banyak sampai mencapai jumlah 1 miliar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi apa yang kita terima itu orang lain tuh belum pernah lihat. Apa yang kita terima, yang Tuhan berikan tuh orang lain belum pernah dengar. Apa yang kita terima tuh orang lain tuh belum pernah muncul di hatinya. Oleh sebab itu kita ini diarani halu tingkat dewa. Kita ini diarani soyo semakin kesana konyolnya. Ya, satu dikatakan bunda tuh soyo suwe soyo konyol, dan follower konyolnya tuh ya manut wae. Itu KSB yang sih ngomong. Bapak yang kasih Tuhan, ada saatnya orang ditegur, diberitahu dengan alus-alus, ya. Tapi kalau tidak, ya diumumkan. Tadi malam kan sudah disampaikan apa yang dikatakan tersembunyi itu nanti akan diumumkan, Bapak yang kasih Tuhan, akan diumumkan. Supaya apa? Supaya domba-domba ini terpelihara. Tuhan Yesus mengatakan, hati-hati, waspada. Kamu itu dikirim di tengah-tengah serigala. Kamu harus cerdik seperti ular bulu, seperti merpati. Karena ada orang yang akan melaporkan kamu ke mahkamah agama. Mahkamah agama itu nanti akan bekerja pada saat antikris. Bapak yang kasih Tuhan, saya ini sudah saelek-elek wong. Dulu di Mojokerto saya diarani mbok ndewore, mlaku turut dalan udo jarene. Ya. Bahkan mau dihakimi oleh murid-murid yang berkumpul dari Kalimantan, dari mana-mana. Untung ada yang ngeleke, Bapak yang kasih Tuhan. Dan sekarang pun saya ini terus dihakimi di IKBKWI. IKBKWI itu bukan tempat untuk menjelek-jelekan penerima pewahyuan. IKBKWI itu bukan tempat untuk ngerasani kitab wahyu. Saudara harus tahu pengurus IKBKWI. Saudara harus membangun seperti layaknya anak-anak dari SMA 3 yang terkenal, ya, dekat Bang Tirto itu, anak-anak dari SMP 5 yang terkenal itu, para mahasiswa, ya, alumnus dari UGM, dari mana-mana. Alumnusnya itu membangun kampusnya, membangun sekolahnya, bukan malah menjelek-jelekan terus-menerus dari hari ke hari untuk meracuni semua alumnus. Apa pengen punya kerinduan semua alumnus itu menjadi pengikutnya? Saya rasanya saya tidak bisa ngomong seperti ini. Bapak yang kasih Tuhan, ini nubuatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, diperhatikan. Saudara ini ratu miras imam. Jangan sampai ya begitu Tuhan itu menjaga kita. Rasul Paulus itu menjaga. Mari kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat 1 mulai. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu pada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diberdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima.
Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Jadi jemaat Korintus itu menuduh Rasul Paulus itu goblok. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku. Artinya jemaat Korintus itu menuduh Rasul Paulus itu goblok, karena memang jemaat Korintus itu gurunya akeh banget, puluhan ribu, sampai Lucifer juga jadi gurunya, yang membo-rupa menjadi malaikat terang. Para pekerja-pekerjanya, pelayan-pelayannya juga membo-rupa menjadi malaikat terang, sehingga jemaat Korintus itu bingung. Bapak yang kasih Tuhan akhirnya menganggap ya Rasul Paulus yang melahirkannya di dalam Kristus itu sebagai orang goblok, ya, sebagai orang bodoh. Kemudian Rasul Paulus ngamuk, bahkan cemburu. Kamu itu sudah dipertunangkan kepada satu laki-laki, tapi kok kamu selingkuh ke sana kemari, mencari Yesus yang lain, ya, mencari Injil yang lain, mencari roh yang lain. Kamu yang kamu lakukan itu seperti yang dilakukan Hawa, yang dibujuk oleh ular. Hati-hati loh Korintus, Bapak yang kasih Tuhan. Musuh itu selalu muncul dari dalam. Disebut musuh dalam selimut. Musuhnya ngaku kemul berarti. Bapak yang kasih Tuhan. Saking dahsyatnya Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan di dalam Matius pasal 24. Mari kita baca. Sebentar, ininya jedet. Ayat 24 dari Matius 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, orang pilihan itu jadi inceran utama Bapak yang kasih Tuhan. Apalagi saudara-saudara yang memegang kunci Mesabo, itu sangat diincer. Pikirnya Lucifer, karena mungkin pernah berojol atau gimana, atau pernah pamer ya, atau mungkin naruhnya sembarangan, sehingga Lucifer pikirnya, wah iki nek kunci Mesabo niki iso digunakake, hebat kita, perang tanding kita hebat. Incaran utama itu orang pilihan, Bapak yang kasih Tuhan. Dan sebab itu saudara harus hati-hati. Para pemegang IKBKWI harus hati-hati. Nanti kalau hambanya datang, saya akan usulkan itu bagaimana dengan IKBKWI atau dibubar ke wae. Ya. Karena tidak menghasilkan apapun, cuma menghasilkan keributan. Demikian juga di PMB, KSB, Bapak yang kasih Tuhan. Saudara hati-hati. Saudara hati-hati. Pelayanan kita terus dilandaskan pada kesatuan roh. Ya. Rohnya tuh harus satu roh, satu jiwa, satu pikiran untuk membangun tubuh Kristus yang esa. Bukan untuk membangun sinode masing-masing, bukan untuk membangun yayasan masing-masing, yayasan di dalam yayasan, sinode dalam sinode, gereja di dalam gereja. Bapak yang kasih Tuhan, dengan mengambil orang-orang kita. Dulu pernah terjadi, Timotius itu ya ditulis Rasul Paulus berkirim surat kepada Timotius, hati-hati, karena ada
ya, penyusup yang akan mencuri, perempuan-perempuan yang goblok. Perempuan-perempuan yang goblok itu dicuri, dilarikan. Ya, dicuri, dilarikan untuk menjadi ya mengikuti yang mencuri itu. Karena di tengah-tengah penggembalaan itu ada banyak ya, ada gembala palsu, ada pencuri. Bapak yang kasih Tuhan, Yohanes pasal 10 kan mengatakan demikian. Jadi waktunya tuh sudah sangat dekat. Saudara jangan dibimbangkan oleh apapun juga. Kemudian saudara jangan berpikir aku kayak setia belasan tahun, aku tuh sudah setia likuran tahun, aku tuh sudah setia 30 tahun. Apa yang kami peroleh? Kalau ukurannya itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya saudara bukan ratu miras imam. Ratu miras imam itu ya orang yang tidak mendapatkan nafkahnya dari dunia, tetapi pusakanya itu Tuhan. Nah, kapan Tuhan memberikan pusaka? Ya ketika 7 perkara itu diberikan, itu pun cuma sebentar. Setelah itu dipersembahkan balik kepada anak domba untuk kegerakan kuda putih. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya kita semua pendek kata, saya sendiri harus hati-hati. Semuanya harus hati-hati. Jangan sampai kita ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menampilkan keinginan kita sendiri. Wah, aku pengen jadi malaikat sang surya. Malaikat sang surya itu tuang urip. Itu kan katamu, bukan katanya Bapak Anak Roh Kudus. Katanya Bapak Anak Roh Kudus itu sudah dipilih 90 juta tahun yang lalu. Bapak kasih Tuhan. Dan dia menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Kalau kunci makrifat saja tidak punya, mesabo tidak punya, kendali mesabo tidak punya, Bapak yang kasih Tuhan. Kendali mesabo itu artinya tuh mengendalikan para buruh yang melakukan perlawanan. Seperti Wahyu pasal 7 itu 4 guru itu mogok. Itu ada kendali mesabonya. Bapak yang kasih Tuhan. Hikmat yang benar, ya 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 9 itu di dalamnya tuh haruslah ada apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah muncul di hati, itu harus kita terima. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau firman Tuhan dari Kejadian sampai Maleaki, Injil Matius sampai kitab Wahyu, ya semua orang bisa membaca, orang bisa mendengar ketika itu dibacakan. Tetapi yang belum pernah didengar orang, yang belum pernah dilihat orang, itu bagiannya orang yang punya hikmat yang benar. Bapak Ibu sekasih Tuhan, betapa saya ini ya ditinggalkan oleh gembala. Saya harus menjaga saudara. Kalau saya lembek-lembek, saya dimarahin. Ojo wedi. Dikandani sing keras, dikandani sing tegas, sing mantap. Lah nek dikandani iki mesti do minggat e. Rasa wedi ben minggat ya karep minggat ya ben minggat. Pekerjaan Tuhan itu patah tumbuh hilang berganti. Nanti akan digantikan orang-orang yang akan datang. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Demikian juga semua pelayan di sini, pelayan musik, pelayan tamburin, pelayan song leader, singer, pelayan sound system, pelayan tempatnya imam itu. Kalau saudara melayani tidak sungguh-sungguh, nanti diganti oleh mereka yang pinter-pinter. Dan saudara disuruh menjadi pendoa syafaat di kapal. Ya, sambil menunggu kita masuk kapal ketika Wahyu pasal 6 nanti digenapi. Bapak Ibu sekasih Tuhan, kita tuh di kapal 5 tahun, ya. Kita tuh di kapal 5 tahun. Sejak Wahyu pasal 6 meterai ke-6. Ketika langitnya digulung, berarti tempayan-tempayan air itu jatuh ke bumi. Ketika bintang-bintang itu jatuh
ketika matahari itu menjadi hitam kelam sekelam rambut, ketika bulan itu menjadi merah darah, ketika terjadi gempa yang dahsyat, gunung-gunung berpindah, pulau-pulau bergeser. Elit global itu ya yang ditulis dalam Wahyu pasal 6 ayat 15. Itu elit global, para raja, para kaisar, para perwira, ya, orang-orang berkuasa, orang-orang kaya, semuanya pendek kata. Bahkan budak-budak, artinya apa? Ya, orang-orang yang membantu para penguasa tadi dan orang merdeka, mereka masuk bunker. Di bunker itu sudah ada kerajaan antikris. Bukan cuma bunker kecil-kecil, di sana tuh sudah ada kerajaan antikris, sudah ada tahta binatang, ya. Tahta binatang itu ada di bawah bumi, di dalam bunker itu, dan dari bunker itu terhubung jalan raya dari satu negara ke negara. Bapak kasih Tuhan, karena New World Order itu sudah direncanakan ratusan tahun yang lalu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tuh akan di kapal 5 tahun. 7 sangkakala itu ditiupnya di kapal, sehingga hukuman-hukuman itu harus tembus bunker. Ya, kalau sangkakala 1 sampai sangkakala 4 masih berhubungan dengan bumi, tapi sangkakala kelima ketika lubang jurang maut itu dibuka, bottomless pit itu dibuka, kemudian muncul ya belalang-belalang itu yang ngentuk 5 bulan lamanya orang tidak bisa mati. Kemudian sangkakala yang ke-6, tentara yang jumlahnya 200 juta itu bukan di bumi, karena di bumi itu direndam air. Matius pasal 24 ayat 37 dan seterusnya, bahwa kedatangan Tuhan itu seperti zamannya Nabi Nuh. Ya, seperti zamannya Nabi Nuh, bahkan lebih, artinya tidak persis, masih ditambah 7 mesabu. Bapak yang kasih Tuhan, di kapal itu 5 tahun, jadi 7 sangkakala itu harus, kuasa itu harus dahsyat, harus bisa menembus masuk ke bunker. Bapak yang kasih Tuhan, nah di bumi, Bapak yang kasih Tuhan, direndam, tidak ada manusia di bumi, semuanya masuk bunker. Jadi adanya cuma yang masuk kapal dan yang masuk bunker dan yang mati. Ya, semuanya masuk bunker. Saya ulangi, sangkakala itu harus bisa tembus bunker. Ya, kemudian setelah selesai ya 5 tahun kita diseberangkan masuk padang gurun pengungsian. Dari padang gurun pengungsian itu bumi masih direndam, ya masih direndam. Itulah sebabnya menjelang perang Harmagedon itu, ya mereka itu para guru itu diizinkan membuat jalan di Laut Efrat sebagai jalan bagi perang Harmagedon. Jadi 7 bokor murka Allah itu harus tembus, ke-7-7-nya harus tembus ke dalamnya bunker untuk menghukum. Yang pertama bisul, orang yang di dalam bunker itu harus kena tulah bisul. Bapak yang kasih Tuhan, bukan cuma ngambang-ngambang di air, bukan cuma berkeriapan kumannya itu di tanah, tetapi harus tembus ke dalam bunker, kena kepada orang yang bertanda 666 itu. Kemudian bokor kedua, ketiga, keempat, ya. Kemudian tahta binatang itu ada di dalam bunker. Itu tahta binatang itu tahta yang di dalam bunker. Tetapi tahta yang pertama itu ditulis di dalam 2 Tesalonika ayat 4. Ya, bait Allah yang dijadikan tahtanya antikris yang mengaku diri sebagai Allah itu. Bapak yang kasih Tuhan, ruang mahasuci kan sudah dibuka sama Tuhan tahun 2013 ketika kita di karantina. Nah, kemudian Tuhan membuka jalannya itu perundingannya itu damai dan aman. Itu nanti akan tembus ke halaman.
Halaman mana? Ya halaman yang diberikan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Wahyu 11 ayat 2 itu nanti akan tembus dan kondisinya itu aman-aman saja. Tidak seperti yang diperkirakan hamba-hamba Tuhan sekian dekade yang lalu. Bapak Ibu tidak, tetapi mereka itu akan aman-aman saja. Mereka itu seperti orang bersilaturahmi, seperti orang yang punya toleransi. Bapak Ibu Tuhan akan tembus dari ruang masuci sampai ke halamannya itu akan tembus. Ya. Dan kondisinya itu tempat untuk menyembah antikris yang mengaku sebagai Allah. Di situ tuh aman dan damai. Tetapi di luar, di jagat raya ini, orang-orang dianiaya, orang-orang disiksa, orang-orang digorok lehernya, orang-orang digergaji badannya, orang-orang disembelih setelah disakiti, disiksa. Itulah roh di bawah mezbah. Meterai yang kelima itu masa antikris. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi 7 bokor itu dicurahkan dari padang gurun pengungsian, itu adalah surga yang kesana itu Rasul Paulus naik. Tetapi semua isinya itu sudah dipindah ke kapal, surganya ya disiapkan oleh Rasul Yohanes untuk menjadi padang gurun pengungsian, tempat yang mempelai berdandan. Sehingga Wahyu pasal 21 ayat 1 itu ya pengantin perempuan itu turun dari surga. Ya, turun dari surga. Ya, bagaikan Yerusalem, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kemudian Wahyu 21 ayat 9. Sini tak tunjukin pengantin perempuan mempelai anak domba itu loh. Yang ditunjukkan itu siapa? Ya, Yerusalem baru. Yerusalem baru itu menunjuk kepada tempat dan menunjuk kepada penghuninya. Umpamanya kita ya satu sama lain. Kemudian orang ngerasani kita. Siapa tahu kalau wong cokro itu kan menunjuk tempat Cokro Binoto 164 dan kita yang ada di sini. Bapak kasih Tuhan. Jadi antara tempat dengan penghuninya itu merupakan kesatuan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Jadi kita akan menghadapi semuanya itu dan itu waktunya sudah sangat dekat. Ya. Pertengahan tahun 2025 itu sudah kegerakan kuda putih. Berarti sekian bulan ke depan. Nggak tahu bulan apa. Bapak yang kasih Tuhan. Itu malaikat Garuda itu turun. Ya, turun dari surga ke bumi. Dan tidak menimbulkan tsunami karena bukaan langitnya cuma kecil. Tetapi kalau Wahyu pasal 6 meterai ke-6 kan langitnya digulung. Sehingga apa yang ada di atas langit, tempayan-tempayan air untuk hujan itu tumpah semuanya. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga menimbulkan tsunami yang dahsyat. Belum lempengan-lempengan, mata-mata air itu semuanya dibuka sama Tuhan. Baik yang ada di sungai-sungai maupun yang ada di laut-laut. Persis seperti zamannya Nabi Nuh. Kita baca Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, sudah bisa baca terus di bawahnya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula itu artinya kan podo wae, ya. Besok pada saat kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi bumi ini akan dilanda air bah dalam waktu 5 tahun. Ya, kita akan berada di kapal itu 5 tahun. Kemudian diturunkan di padang gurun pengungsian surga yang sudah ditinggalkan. Nanti ketika kita itu sudah berdandan di padang gurun pengungsian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka perjamuan malam kawin anak domba, kita menyongsong Tuhan datang itu dari padang gurun pengungsian, dari surga yang ditinggalkan, yang disiapkan oleh Rasul Yohanes untuk kita didandani. Di sana itu
Rasul Yohanes itu bagaikan tukang kebun, dibantu tukang kebun asal Indonesia membangun gubuk-gubuk yang sangat banyak. Di sana banyak sendang-sendang, di sana ada pandan dan tebu dan bunga-bunga dan yang lain-lain seperti yang digambarkan di dalam Yesaya pasal 35. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai saudara yang sudah mendengarkan banyak hal kuwi terus dikempongi karo bocah cilik. Ya Marta itu kan dia tidak boleh kalau dikempongi karo si Kevin itu. Ya Marta itu kan kudu didik anaknya, menunjukkan jalan kebenaran dan hidup, orang malah dikempongi karo Kevin. Karena dia kan suka ngomong bohong, ya, tidak boleh. Ya saya sebagai orang yang dipercaya sementara untuk memimpin pewahyuan ini, saya bertanggung jawab. Jangan sampai nanti pemiliknya datang, saya ini pelongo-pelongo, orang ngerti apa-apa, tidak pernah melakukan tindakan yang tegas, tidak pernah melakukan peneguran, tidak pernah melakukan memarahi atau nyengeni, atau ngandani, atau menegur, atau menasehati. Bapak yang ngasih Tuhan, dene nek wis dikandani ora manut, ya saya tidak menanggung darahnya. Bapak yang kasih Tuhan, saya sudah tidak menanggung darahnya. Jadi, saudara Ratu Miras Imam, saudara harus menjaga diri masing-masing. Jangan sampai saudara menjadi seperti Hawa yang diapusi karo ula. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kalau ula di dalam suratan Korintus tadi siapa? Yaitu Yesus lain, roh lain, Injil lain. Karena kan ula itu bisa masuk ke dalam badannya siapapun. Ada seorang yang disembuhkan Tuhan itu dikuasai 7 roh jahat. Ada seorang itu dikuasai 1 legion. Waktu Judas itu melaksanakan aksinya, dia tuh sebelumnya dirasuk iblis. Bapak yang kasih Tuhan, ketika Judas itu menjual gurunya, dia tuh pas perjamuan suci, ya setelahnya dia tuh dirasuk iblis. Kemudian tugasnya tuh apa? Dia tuh cuma duduh ke nggone guru gembalanya itu sembahyang ki nang gitu. Cuma itu saja tugasnya. Ya, cuma itu saja tugasnya dan memberi tanda. Nanti orang yang tak cium itulah dia. Berarti Yudas itu mau membunuh tapi suka mencium juga. Ya, cium itu artinya kan sebagai tanda persahabatan. Bapak yang kasih Tuhan, cium kudus. Tetapi itu Yudas menunjukkan, oh kalau sembahyang itu di sini di Taman Getsemani. Karena kan gelap. Taman Getsemani 2000 tahun yang lalu itu belum ada lampu. Rombongan mereka tuh membawa obor. Delok Yudas yang deloki gitu. Tapi Yudas kan apal, detik Tuhan itu seberapa, rambutnya seperti apa, bajunya biasanya seperti apa. Kemudian dirangkul. Salam ya guru. Bapak yang kasih Tuhan, tugasnya tuh cuma seperti itu saja. Cuma menunjukkan di mana gurunya sembahyang. Lah itu artinya apa? Rekam jejak hil. Kejadian 3 ayat 15. Anak laki-laki itu meremukkan kepala, tapi ular itu meremukkan tumit. Tumit itu hil, rekam jejak jalan hidup kita. Ya, kemana kita pergi, di mana kita berada. Kalau sekarang ya sejenis KTP, kartu keluarga, ya pokoknya data kita. Bapak yang kasih Tuhan, itu nanti yang menjadi perburuan dari ular pada akhir zaman.
tempat-tempat di mana kita itu akan melakukan kegerakan, itu yang diburu. Oleh sebab itu orang yang akan pergi dari timur ke barat sejumlah 2.400 orang itu adalah orang yang ngerti pengajaran kitab Wahyu, orang yang tidak sembarangan mengobral foto kemudian dipasang. Bapak yang kasih Tuhan, oh kita sedang di sini, sok pamer, ya. Nanti saudara akan diincar ular. Kalau sekarang mungkin masih aman-aman, tapi nanti kalau sudah Wahyu 10 digenapi, kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh menunjukkan posisi kita di mana, karena itu diincar. Sedangkan posisi saya Cokro Aminoto 164 ini sudah diketahui musuh. Ya sejak kasus yang di sana itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, karena saudara itu Ratu Miras Imam, sudah mendengarkan apa yang tidak pernah didengarkan orang. Saudara melihat apa yang tidak pernah dilihat orang. Saudara diberitahu, batinmu bisa mengerti. Ya, sementara orang lain tidak bisa membatinkan, tidak bisa memikirkan. Sebab itu disimpan baik-baik. Ya, kalau orang mengatakan, "Gonmu kok aneh banget toh? Gonmu kok aneh banget toh? Pendeta muka saya suwe saya ora beres, saya konyol." Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kita bukan apa-apa. Tetapi hikmat yang benar itu disertai 1 Korintus 2 ayat 9. Bapak yang kasih Tuhan, orang lain tidak dengar, orang lain tidak lihat, orang lain tidak bisa mengerti. Tetapi saudara Ratu Miras Imam itu harus bisa melihat, mendengar, mengerti. Paling ora diceritani. Bapak yang kasih Tuhan, nek diceritani ya aja terus bimbang, ora percaya aku nek ora ndelok dhewe otomas kowe. Apa iya toh? Ya Yohanes Pembaptis kamu nanti akan digorok. Bapak yang kasih Tuhan. Karena Ratu Miras Imam itu pilihan di atas pilihan. Akan ada ujian dan ujian. Nah kalau itu terjadi, saudara itu harus tenang dan harus sukacita, harus menampilkan hikmat marifat. Karena ujian itu untuk membuat saudara itu semakin layak. Banyak orang katakan, aku tuh merasa tidak layak, berarti kurang ujian. Ya, akan ada ujian. Sebentar, kita baca Wahyu pasal 5. Wahyu 5 ayat 3 mulai. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat mulai ayat 2 ya. Saya mencari ayat ini. Mulai ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Jadi siapakah yang layak? Ya terus. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Terima kasih. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya, yang dianggap layak itu adalah singa dari suku Yehuda yang telah menang. Dia adalah anak domba yang telah tersembelih. Jadi yang membuat Tuhan Yesus Kristus itu layak karena dia mati di atas kayu salib. Lah kalau kita ini pengen dianggap layak, kita harus menyatu setiap hari pikul salib dan menyatu dengan 9 penderitaan salib. Itu yang membuat kita tuh layak bagi kerajaan surga. Tapi kalau kita tuh cuma mengejar kenikmatan daging, rasa dan harta, kita layak bagi Lucifer.
Ya, kita layak bagi Lucifer. Tetapi kalau kita ingin layak bagi Tuhan, ya mengikuti jejak anak domba yang telah tersembelih. Setiap saat itu ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada ketelanjangan. Jangan saudara pikir omong ketelanjangan begitu. Ketelanjangan itu artinya kita tuh dipermalukan habis-habisan. Tidak ada orang tuh mau dipermalukan. Ngamuk, lapor polisi. Bapak yang kasih Tuhan. 9 penderitaan salib itu kalau kita terima dari daging, nanti setiap hari kita tuh lapor polisi. Bapak yang kasih Tuhan. Aku ditindas, aku di KDRT. Ya. Bapak yang kasih Tuhan, setiap hari nanti satu-satu melapor polisi. Ya tidak jadilah saudara mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Pada saat 9 penderitaan salib itu menerpa kita harus diam, keluh. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Kalau anak domba sapi kan, kalau mau disembelih kan dia sudah stres, tahu toh. Ada yang ngamuk lah, ada yang beginilah. Tapi anak domba Allah itu ketika dibawa ke pembantaian, dia itu keluh, menutup mulutnya, tidak membuka mulutnya, tidak bertindak apapun. Tuhan bilang, kalau aku mau, aku bisa memanggil bala tentara surga, minta kepada Bapakku. Tapi kan bukan itu tujuanku ke dunia. Memang aku harus mati untuk menyelamatkan orang berdosa, sehingga dia diam. Nah demikian juga Bapak yang kasih Tuhan, pada saat kita diuji, mungkin kita ditelanjangi, dipermalukan, ditindas, ada KDRT, ada KDRW, ya artinya lebih besar, ya Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ada ancaman bahaya, diancam, awas loh, kowe engko tak ngenekke apa? Tak kai duit. Lah, Bapak yang dikasih Tuhan, oh iya po, terus berbinar-binar. Padahal saya pakai duit sapa Lucifer, ya. Ada ancaman bahaya, ada ancaman pedang, menjadi domba-domba sembelihan, terancam maut sepanjang waktu. Itu 9 penderitaan salib, itu ujian kasih. Ya, sebelum kita masuk tataran yang lebih tinggi, Bapak yang kasih Tuhan, supaya kita itu layak, ya harus diuji. Anak domba tersembelih itu layak karena dia sudah disembelih, dia sudah menang. Bapak yang kasih Tuhan, apapun wujudnya ujian itu, saudara harus buka lagi Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Ya, jangan lupa. Ya, jangan sampai pada saat diuji yang saudara lihat itu cuma kantor polisi. Bapak yang kasih Tuhan, lah nanti satu sama lain saling melaporkan, kebuak kantor polisi, gerejone kosong. Bapak yang kasih Tuhan, padahal ada ayat mengatakan, sebentar saya carikan. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 mulai. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih. Ya, ini maksudnya Rasul Paulus itu mengingatkan jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus itu kalau berselisih sebentar gitu sudah langsung naik ke pengadilan. Bapak Ibu Tuhan, beda kalau masalahnya itu masalah yang sangat besar dan itu prinsip keselamatan. Seperti Rasul Paulus, dia mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil untuk bangsa-bangsa. Tapi di Israel, di Yahudi mau dibunuh oleh hukum orang Yahudi. Kemudian Tuhan memerintahkan supaya Rasul Paulus pergi ke Roma, banding ke Roma. Karena memang dia bukan warga negara Yahudi, tapi warga negara Roma. Karena dia lahirnya itu di Turki, di Tarsus. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi kalau perkara sepele-sepele gitu terus dibawa ke pengadilan, Bapak yang kasih Tuhan, katanya Rasul Paulus itu memalukan. Ya. Jadi nanti 9 penderitaan salib itu akan terjadi, ya. Mungkin yang satu mempermalukan yang satunya, yang satu mempermalukan yang satunya, yang satu mempermalukan yang satunya, melakukan penindasan, penganiayaan, seperti pernah ada nubuat. Kita masing-masing itu palu untuk saudara kita, karena ini pembangunan tubuh Kristus. Di sini tuh ada palu, ada gergaji, ada paku, ada hammer, ada lain-lain, tangga lah, pokoknya untuk membangun rumah. Lah, kita harus waspada. Orang ini tabiatnya apa memang kayak begitu? Ya, kalau tidak sepertinya kok kayak begitu, berarti sedang dipakai Tuhan. Kalau tidak, sedang dipakai setan. Bapak yang kasih Tuhan, didoakan. Kalau kita sebagai bangunan sudah tertata, alat-alat itu nanti akan dibuat bertobat, akan disingkirkan. Disingkirkan itu bukan berarti dibinasakan, akan dibuat bertobat, ya, akan dibuat jadi baik. Ada P4. Bapak Ibu sekasih Tuhan, ya. Jadi saudara harus hati-hati. Saudara itu ratu miras imam. Lucifer sangat menginginkan saudara. Kalau tidak mau jadi gundek ya sudah jadi ratu kayak Esther itu, wastinya dibuang. Katanya Lucifer demikian. Kowe iki ayune pol. Wis manut, ora matre. Ya, sregep sembayang. Mangane sederhana, ora njaluk neko-neko. Bapak Yesus Tuhan. Ora matre. Ya, ora wani karo wong lanang tunduk taat. Ora kaya sundal babel kae. Ya, menunggangi binatang skarlet. Ya. Sudah begitu taat, nurut. Ya. Sederhana, ora matre. Sekata Lucifer sehingga engko duitku rantek. Ya. Bapak ngasih Tuhan. Nah, saudara itu diincar sama Lucifer. Melalui Yesus lain, Injil lain, roh lain. Lah saya memperingatkan saudara, Yudas itu tidak di mana-mana. Yudas itu selalu bersama dengan gurunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia tugasnya tidak menyalibkan Tuhan, kemudian Tuhan digeret dinaikkan ke kayu salib. Tidak. Tugasnya itu cuma duduke. Kayak lho nenek sembayang kene kono. Wong iki. Kok tak ambunge ya? Tak ambung itu tak ciumnya. Bapak yang kasih Tuhan, kita ini jangan kebodohan, terlalu goblok untuk melihat hal-hal seperti itu. Hal-hal yang dari surga saja bisa dilihat, masa hal seperti itu kita tidak bisa merasakan? Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi demikian, ya, siapapun itu yang menyengsarakan kita doakan, kita mintakan ampun, kita tangisi di dalam doa supaya bara api itu ada di atas kepalanya, ya, api dari mezbah kurban bakaran yang membuat bertobat. Bapak yang masih Tuhan,
saudara itu anak saya. Jemaat sejak tahun 84 sampai sekarang ini tahun 2025 itu anak-anak saya. Saya janda, ya. Saya melarat. Tetapi saya katanya nubuat itu dikasih Tuhan. Ya. Romo itu memberikan seluruh ilmunya. Tentunya bukan makrifat yang bisa ke sana-sana, tetapi hikmat. Hikmat itu ya firman untuk disampaikan kepada saudara. Saudaranya harus hati-hati. Saudaranya harus hati-hati. Kita semua harus hati-hati karena zaman pemurtatan itu sudah sangat dekat sekali. Dan itu Bapak Ibu Tuhan, ini dari ruang Maha Suci yang sudah dimunculkan Tuhan nanti terhubung pada halaman yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Itu nanti menjadi tempat kedudukan antikris yang mengaku diri Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, semuanya damai dan aman. Tapi terjadi penyembelihan, penggorokan, penggergajian, pemenggalan kepala atas orang yang tetap memegang teguh pengajaran dan kesaksian Yesus Kristus untuk menambah jumlah roh di bawah mezbah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya dan kita dicurahkan Roh Kudus untuk selalu berhati-hati. Tuhan memberkati. Kita pujikan, peganglah tanganku Roh Kudus.